ini kita lagi ada di salah satu wisata di Kota Tuban nih. Nah, kali ini kita akan melakukan observasi dan wawancara dengan salah satu pengelola wisata ini. Wisata apa sih, Kak? Kali ini kita berada di wisata Plang. Nah, sebelum kita melakukan observasi dan wawancara, yuk kita kenalan dulu sama anggota kelompok kami. Perkenalkan, saya Rival Novia. Saya Saidatul Putri. Saya Rafael Yohanandito. Saya Risma Hilmisa Ilfadila. Dan saya Octavia Salsa Rahmadani. Oke Pak, sebelumnya kita boleh kenalan dulu nggak sama Bapak itu? Bisa. Nama Bapak siapa? Baik, perkenalkan nama saya Agus Susanto sebagai pengurus dari Pokdarwis Wisata Pelang yang ada di Desa Tahulu, Kecamatan Merak-Urak, Kabupaten Tuban. Untuk Bapak namanya siapa? Ya, perkenalkan nama saya Hasan Budato. Di sini kami juga sebagai anggota dari Pokdarwis Wisata Pelang. Oke Pak, kami langsung ingin bertanya kepada Bapak Agus gitu. Iya. Apa saja visi misi dari adanya wisata Pelang ini? Kalau visi misi dari wisata Pelang ini dari awal memang tujuan dari berdirinya wisata Pelang adalah ingin memberdayakan masyarakat dusun Pelang. Itu visinya, dan misinya yaitu mengembangkan sungai ini yang notabene adalah peninggalan nenek moyang kita, baik dari perkebunan sagu maupun sungai ini. Sehingga misi kami adalah melestarikan apa yang menjadi kearifan lokal kami, yaitu kearifan alam kami, dengan tujuan tadi memberdayakan masyarakat dusun Pelang. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, bagaimana awal mula terbentuknya wisata Pelang ini? Awal mula terbentuknya wisata Pelang yaitu mulai tahun pertengahan 2018. Seperti yang kita bicarakan awal tadi, bahwasanya sesuai dengan visi misi tadi, yaitu masyarakat Pelang dahulunya, nenek-nenek kita maupun bapak ibu kita dahulu adalah memanfaatkan apa yang ada di dalam dusun kita ini. Mulai dari perkebunan sagu itu digunakan untuk berbagai macam kerajinan. Nah, kemudian air sungai yang notabene dulu melimpah ikan maupun udang, itulah yang menjadi dasar kami. Lah, seiring berjalannya waktu di era saat ini, ikan dan udang di area perkebunan sagu yang notabene di sungai itu sudah hilang. Nah, dari situlah kami tergerak menginisiasi dari sejarah yang pernah menghidupi, pasti bisa menghidupi kan gitu. Nah, muncullah kami tergerak di tahun 2018 itu untuk mendirikan wisata alam ini, atau kita mengelola sungai ini ya dengan tujuan ingin memberdayakan masyarakat melalui teknologi saat ini gitu. Nah, Pak, untuk pertanyaan selanjutnya, siapa saja Pak yang terlibat dalam pengelolaan wisata Pelang ini? Kalau dari awal, keterlibatan di awal sebagai pencetus dari wisata Pelang ini adalah kurang lebih 9 orang. Nah, hari ini sudah bertransformasi yang notabene wisata Pelang ini adalah tidak bisa kita kelola by individu, tidak bisa. Sehingga yang notabene alam peninggalannya nenek moyang kita yang notabene milik bersama, sehingga hari ini itu kita di dalam Pokdarwis kami itu ada anggota 33 orang anggota yang meliputi seluruh masyarakat dusun Pelang, yang notabene 60 kakak itu kita ambil satu kakak satu. Nah, tetapi kita kembalikan keikhlasan beliau yang notabene 60 kakak itu hari ini baru muncul 33 orang anggota aktif, dan notabene satu-satunya sih di Kabupaten Tuban itu Pokdarwis aktif ya hanya di wisata Pelang atau kebun sagu yang ada di Merak-Urak ini. Mengapa komunitas Pokdarwis ini tuh bisa muncul, Pak? Pada awalnya bagaimana? Awal Pokdarwis ini muncul sesuai visi misi tadi, Mbak. Dalam artian seperti apa, Mas ya? Kalau kita bicara ingin mengembalikan citra dan fungsi dari perkebunan sagu maupun sungai Pelang yang notabene mengalir sepanjang tahun itu, sehingga apa?
di nenek moyang kita dulu kan itu memang digunakan untuk sebagian besar masyarakat dusun Pelang Desa Taulu ini adalah pencahariannya kan gitu. Nah, seiring berjalannya waktu sungai ini semakin terbiar, perkebunan sagu itu kerajinan itu semakin kurang laku di tingkat masyarakat luar karena notabene masyarakat tahun 80 sampai 90-an itu masih rumah-rumah di sekitar Kabupaten Tuban itu masih menggunakan atap dari daun sagu itu sendiri atau welit lah bahasa di kamu. Nah, seiring berjalannya waktu itu sungai itu semakin terbiar juga dan tidak ada dampak manfaat apapun untuk masyarakat sehingga muncullah tumpukan-tumpukan sampah di sampai 2018 itulah. Dari situlah kami tergerak mengumpulkan beberapa masyarakat dusun Pelang atau beberapa pemuda lah kalau kita bicara dulu, sehingga kita tergeraknya yaitu itu kelompok sadar wisata itu terbentuknya di tahun 2018 itu berdasarkan ingin mengembalikan citra dan fungsi dari Sungai Pelang dan perkebunan sagu itu sendiri. Baik, selanjutnya bagaimana cara komunitas Pokdarwis ini Bapak mengelola wisata Pelang dengan baik? Transparansi kuncinya itu, karena notabene kita itu adalah sebuah kelompok sadar wisata. Kalau kelompok sadar wisata itu kita kerja bersama, tetapi di situ ada yang namanya pengurus-pengurus, kemudian ada anggota dan seksi-seksi. Nah, kuncinya bagaimana ini kita bisa berjalan? Nomor satu adalah transparansi, kedua inovasi, yang ketiganya berani berevolusi itu. Yang dulunya itu luar biasa sampah kita revolusi. Kemudian dari sisi SDM masyarakat dari dusun Pelang atau Desa Taulu itu sendiri siap tidak menerima kunjungan orang lain atau orang luar untuk datang ke tempat kami lah. Sehingga apa? Kita bersama-sama memberikan pemahaman kepada beliau-beliau semua yang notabene transformasi yang 80 sampai 90% masyarakat dusun Pelang Desa Taulu ini kan petani. Nah, kita untuk bertransformasi menjadi sebuah destinasi pariwisata itu membutuhkan SDM yang notabene kita bekali bersama, kita kasih pemahaman bersama, bagaimana kita kelola bersama. Kemudian transparansinya setiap bulan apa yang kita dapat itu kita paparkan secara langsung kepada seluruh anggota Pokdarwis itu yang kita bilang tadi jumlah kami 33 orang itu per tanggal 16 kita rapat bersama, kita tentukan segala hal-hal yang menjadi planning kita bersama setelah berdasarkan yaitu kalau dulu masih block plan, kalau sekarang master plan kita itu kita rundingkan bersama di saat itu juga gitu. Itulah yang menjadi kunci dari keberhasilan wisata Pelang ini yang notabene sudah berjalan 7-8 tahun bahasanya. 8 tahun ini. Nah, itu dalam kategori kita di tahun 2019 itu termasuk kategori perintis Pokdarwis yang ada di Kabupaten Tuban gitu. Oke Bapak, terima kasih ya Pak sudah bisa meluangkan waktu. Ya. Baik, terima kasih Mas dan terima kasih atas kunjungannya dari adik-adik semua yang dari Universitas PGRI Ronggolawe. Mudah-mudahan apa yang kita sampaikan ini menjadikan dampak manfaat yang baik untuk adik-adik semua dan menjadi pengalaman adik-adik semua dalam mengelola manajemen apapun nantinya di masa depan. Tetapi intinya satu, jangan sampai lengah dengan apa yang kita capai hari ini gitu. Sekian, terima kasih. Terima kasih Bapak. Sebuah kelompok sadar wisata. Kalau kelompok sadar wisata itu kita kerja bersama. Nah, itu tadi hasil observasi
observasi dan wawancara dari kelompok kami. Sekian dan